Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi ke channel Feby. Kali ini aku akan bahasin buat kalian soal TWK Terhad Integritas CPNS 2019-2020. Kita langsung aja membahas soal-soal TWK-nya. Ini khusus yang integritas ya teman-teman. Di sini ada 50 soal yang sangat beragam sekali. Yang sayang banget jika kalian lewati. Oke, kita langsung bahas nomor 1. Pegawai merupakan komponen dalam institusi negara yang ditinjau untuk menjaga muruah dan integritas lembaga. Komponen tersebut termasuk dalam A. Komponen integral, B. Komponen eksternal, C. Komponen ekspier, D. Komponen koreksi, E. Komponen struktural. Jawabannya adalah A. Komponen integral. Aku ingetin ya teman-teman, sebaiknya teman-teman siapin juga pensil sama atau pulpen sama bukunya. Coba dulu menjawab sendiri. Sini kita akan melihat langsung sampai di mana teman-teman kemampuannya dalam integritas ini. Oke. Jadi kita anggap aja kita lagi belajar bersama. Nah, kita lihat pembahasannya. Pegawai menjadi salah satu komponen dalam institusi untuk menjaga muruah dan integritas lembaga, termasuk dalam komponen internal. Ini komponen internal ya teman-teman, internal. Oke, lanjut nomor 2. Ciri seorang pemimpin sebagai teladan dan elaborasi yang mampu mentransformasikan: A. Nilai agama dan nilai luhur Pancasila, B. Nilai budaya dan nilai luhur Pancasila, C. Nilai kemanusiaan dan nilai luhur Pancasila, D. Nilai agama dan nilai kemanusiaan, E. Nilai budaya dan kemanusiaan. Jawabannya adalah A. Nilai agama dan nilai luhur Pancasila. Kita lihat pembahasannya. Pemimpin sebagai teladan dan elaborator dalam harus mampu mentransformasikan nilai agama dan nilai luhur Pancasila sebagai budaya bangsa dan kepribadian bangsa. Lanjut nomor 3. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila kedua menunjukkan etika dalam A. Ekonomi, B. Budaya, C. Pemerintahan, D. Sosial budaya, E. Hukum. Jawabannya adalah D. Sosial budaya. Pembahasannya, integritas manusia Indonesia pada sila kedua adalah rasa kemanusiaan yang menampilkan sikap jujur, toleransi, dan saling menghargai dari keberagaman, merupakan etika moral dalam aspek sosial budaya. Kita lanjut nomor 4. Kemampuan pemimpin dalam membangun perlu dilandasi dengan wawasan terhadap kondisi alam demi tercapainya kebijakan dan ketahanan nasional. Selain itu, wawasan tersebut akan menopang integritas pemimpin dalam aspek pembangunan, khususnya pada gatra: A. Geografi, B. Demografi, C. Sosial, D. Kultural, E. Sumber kekayaan alam. Nomor 4, C-nya adalah A. Geografi. Kita lihat pembahasannya. Kemampuan integritas pemimpin untuk memiliki wawasan terhadap kondisi alam selayaknya negara atau
Kemampuan integritas pemimpin untuk memiliki wawasan terhadap kondisi alam selayaknya negara atau wilayah yang akan dipimpin merupakan aspek pembangunan dalam gatra geografi. Lanjut nomor 5. Kekuatan intelijensi atau pemikiran dalam menilai benar atau salah dikenal dengan A. Nilai, B. Mental, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Logikal. Jawabannya adalah B. Mental. Pembahasannya, mental adalah kemampuan individual seseorang yang dilandasi dari intelijensia atau pemikiran untuk menilai benar atau salah. Lanjut nomor 6. Indikator seseorang dalam menilai baik dan buruk merupakan tendensi dari nilai A. Norma, B. Moral, C. Etika, D. Estetika, E. Kesusilaan. Jawabannya adalah B. Moral. Pembahasannya, tendensi seseorang untuk mampu menilai baik dan buruk merupakan tendensi dari nilai moral. Lanjut nomor 7. Norma dan etika ASN menurut filosofi Pancasila adalah sikap mental dan moral yang terwujud dalam tindakan lahiriah bermasyarakat dan bernegara yang bersifat A. Administratif, manajerial, dan organisasional, B. Religius, administratif, dan humaniti, C. Kontekstual, struktural, dan administratif, D. Religius, struktural, dan organisasional, E. Administratif, religius, dan struktural. Jawabannya adalah A. Administratif, manajerial, dan organisasional. Pembahasannya, norma dan etika ASN dalam filosofi Pancasila bersifat administratif, organisasional, dan manajerial. Lanjut ke soal nomor 8. Setiap warga negara berhak ikut serta dalam penyelenggaraan negara dengan proses rekrutmen yang akuntabel, transparan, dan efisien. Untuk membentuk karakter penyelenggara negara yang baik dan berintegritas, maka diperlukan A. Pelatihan bela negara, B. Kode etik penyelenggara negara, C. Norma dasar, D. Sumpah setia jabatan, E. Tata tertib penyelenggara negara. Jawabannya adalah B. Kode etik penyelenggara negara. Pembahasannya, perlunya kode etik aparatur negara untuk mengatur dan membentuk aparatur negara dalam menjalankan kewenangan serta kewajibannya sesuai dengan jabatan yang diemban. Lanjut nomor 9. Faktor eksternal yang bisa memicu tindak pidana korupsi kecuali A. Politik, B. Hukum, C. Sosial budaya, D. Organisasi, E. Ekonomi. Jawabannya adalah C. Sosial budaya. Pembahasannya, faktor eksternal yang mampu memicu tindak pidana korupsi adalah faktor politik,
faktor hukum, faktor organisasi, faktor ekonomi. Nah, berarti yang kecualinya adalah sosial budaya. Lanjut ke nomor 10. Nilai dasar pribadi pemimpin KPK sesuai dengan kode etik meliputi kecuali A. Terbuka dan transparan, B. Kebersamaan melaksanakan tugas, C. Integritas dan bermartabat, D. Tangguh dan tegar, E. Disiplin dan berwibawa. Jawabannya adalah E. Disiplin dan berwibawa. Pembahasannya, berdasarkan kode etik KPK, seorang pemimpin KPK harus memiliki nilai dasar pribadi atau basic individual values yang meliputi A. Terbuka dan transparan, kebersamaan dalam melaksanakan tugas, integritas dan bermanfaat, tangguh dan tegar, unggul dalam pengetahuan. Jadi ini ada semua, yang kecuali yang ini, disiplin dan berwibawa. Nomor 11. Keteladanan seorang pemimpin jelas diperlukan demi terwujudnya kepemimpinan dan kebijakan yang baik dan benar. Istilah tersebut dalam falsafah Jawa dikenal dengan A. Tutwuri Handayani, B. Ing Ngarso Sung Tulodo, C. Ing Madya Mangun Karso, D. Sengkut Gumgregut, E. Dumadi Tumret Sesami. Jawabannya adalah B. Ing Ngarso Sung Tulodo. Pembahasannya, falsafah seorang pemimpin yang berintegrasi dari Ki Hajar Dewantara adalah Ing Ngarso Sung Tulodo. Artinya bahwa seseorang pemimpin itu harus memiliki wibawa untuk menjadi contoh yang baik. Lanjut nomor 12. Pencapaian roadmap KPK 2015 sampai 2019 pada aspek learning and grow masih mengalami permasalahan di antaranya kecuali A. Rekrutmen KPK, B. Pembuatan gedung KPK, C. Pengangkatan penyidik, D. Rendahnya tingkat kendali KPK, E. Rendahnya akuntabilitas pegawai KPK. Jawabannya adalah E. Rendahnya akuntabilitas pegawai KPK. Pembahasannya, angka akuntabilitas dalam roadmap KPK adalah pegawai KPK mendapat tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi. Lanjut nomor 13. Periodisasi kepemimpinan dalam lembaga KPK dilakukan selama A. 3 tahun sekali, B. 4 tahun sekali, C. 5 tahun sekali, D. 2 tahun sekali, E. 1 tahun sekali. Jawabannya adalah B. 4 tahun sekali. Pembahasannya, proses pergantian kepemimpinan dalam lembaga KPK dilakukan 4 tahun sekali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 34. Lanjut nomor 14. Poros awal pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui proses rekrutmen birokrasi. Perwujudan proses rekrutmen tersebut di Indonesia saat ini dilakukan dengan cara A. Pelimpahan ke daerah otonom, B. Memberikan pengkhususan pada putra-putri Papua, C. Sistem Computer Assisted Test atau CAT, D.
Seleksi berdasarkan kompetensi bidang yang dibutuhkan. E. Seleksi nasional yang dilakukan oleh masing-masing daerah. Jawabannya adalah C. Sistem CAT. Pembahasannya, sistem CAT sebagai rekrutmen birokrasi di Indonesia merupakan poros pemberantasan korupsi karena dilakukan secara akuntabel, transparan, dan real time. Lanjut nomor 15. Religious approach bagi seorang penyelenggara negara sesuai dengan nilai Pancasila diwujudkan dengan A. Sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan. B. Menjalankan kewenangan atas dasar ketuhanan. C. Meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. D. Menjalankan aktivitas keagamaan di sela-sela pekerjaan. E. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Jawabannya A. Sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan. Pembahasannya, bentuk pendekatan religius sebagai seorang aparatur penyelenggara negara di Indonesia adalah dengan pengambilan sumpah jabatan berdasarkan agama yang dianutnya untuk menunjukkan integritas diri yang bermoral sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Lanjut nomor 16. ASN dalam bertindak harus berlandaskan peraturan yang berlaku dan menjamin kerahasiaan negara sesuai dengan sumpah jabatan yang melekat. Tindakan tersebut dikenal dengan istilah A. Psychological approach. B. Philosophical approach. C. Legal dan constitutional approach. D. Sociological approach. E. Religious approach. Religious approach. Jawabannya adalah C. Legal and constitutional approach. Pembahasannya, tindakan ASN sebagai aparatur negara berdasarkan aturan yang berlaku dan menjamin kerahasiaan merupakan bentuk dari tindakan ASN yang dikenal sebagai legal and constitutional approach. Lanjut nomor 17. Baik buruknya perilaku seseorang penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu A. Integritas dan komitmen. B. Kinerja dan komitmen. C. Prestasi dan integritas. D. Etika dan perilaku. E. Norma dan etika. Jawabannya adalah A. Integritas dan komitmen. Pembahasannya, penyelenggara negara sebagai komponen utama penyelenggaraan negara dapat dilihat baik buruknya perilaku melalui dua indikator, yaitu integritas internal dan komitmen eksternalnya dalam penyelenggaraan negara. Lanjut nomor 18. Bentuk penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang melekat pada penyelenggara negara untuk kepentingan keluarga atau kolega dapat digolongkan sebagai tindakan A. Korupsi. B. Kolusi. C. Nepotisme. D. Gratifikasi. E. Pidana.
Jawabannya adalah C. Nepotisme. Pembahasannya, nepotisme merupakan bentuk penyelewengan kekuasaan yang melawan hukum dari penyelenggara negara untuk kepentingan keluarga atau kolega. Lanjut nomor 19. Berikut ini yang berkewajiban lapor dalam penerimaan gratifikasi atau pemberian hadiah kecuali A. Pejabat lembaga tinggi negara, B. Pejabat negara lembaga tertinggi, C. Menteri, D. Hakim, E. Jaksa. Jawabannya adalah E. Jaksa. Pembahasannya, pejabat negara yang berkewajiban lapor terhadap gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah pejabat lembaga tinggi negara, pejabat lembaga tertinggi negara, menteri iya, hakim iya, terus satu lagi gubernur, bukan jaksa. Jadi jawabannya adalah jaksa. Lanjut nomor 20. Tidak semua keahlian penyelenggara negara dapat dilakukan untuk kepentingan negara dan bangsa. Harus disesuaikan dengan kode etik dan nilai yang ada di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan asas A. Proporsionalitas, B. Profesionalitas, C. Keterbukaan, D. Akuntabilitas, E. Kepentingan umum. Jawabannya adalah B. Profesionalitas. Pembahasannya, asas profesionalitas merupakan ketentuan bagi setiap penyelenggara negara dalam menggunakan kemampuan atau keahliannya yang harus dilaksanakan berdasarkan kode etik dan nilai dalam masyarakat. Lanjut nomor 21. Hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari UUD 1945 sampai pada peraturan desa atau peraturan dusun merupakan bentuk integritas pada A. Asas kepastian hukum, B. Asas tertib penyelenggara negara, C. Asas akuntabilitas, D. Asas keterbukaan, E. Asas efisiensi. Jawabannya adalah A. Asas kepastian hukum. Pembahasannya, hierarki tata urutan perundang-undangan yang disusun secara sistematis dan tidak bertentangan antara aturan hukum di atasnya merupakan bentuk integritas penyelenggara negara sebagai asas kepastian hukum. Lanjut nomor 22. Pembagian kekuasaan lembaga tinggi negara terbagi menjadi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki integritas masing-masing yang dipersatukan dengan A. Hukum, B. Pancasila, C. Karakter, D. UUD 1945, E. NKRI. Jawabannya adalah B. Pancasila. Pembahasannya, pembagian kekuasaan antar lembaga negara memiliki integritas masing-masing yang dipersatukan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Karena Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, sekaligus falsafah bangsa. Lanjut nomor 23.
Hal yang paling sulit untuk menjadi manusia yang berintegritas adalah A. Perilaku jujur, B. Tanggung jawab, C. Disiplin, D. Konsistensi, E. Percaya terhadap orang lain. Jawabannya adalah D. Konsistensi. Pembahasannya, kesulitan dalam tahapan membentuk manusia berintegritas adalah konsistensi. Lanjut nomor 24. Tindakan vandalisme merupakan contoh tindakan yang tidak terpuji karena tergolong sebagai tindakan A. Kriminalitas, B. Amoral, C. Seksualitas, D. Bullying, E. Intoleransi. Jawabannya adalah A. Kriminalitas. Pembahasannya, vandalisme merupakan salah satu bentuk tindakan kriminalitas karena biasanya merusak sarana umum dan sering mencerminkan kata-kata yang provokatif. Lanjut nomor 25. Nomor 25. Pendidikan sebagai salah satu elemen dalam masyarakat yang bermuatan positif mampu memberikan pengaruh untuk membangun sikap kejujuran. Berikut ini perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran adalah A. Budaya membuang sampah tidak pada tempatnya, B. Budaya menyontek, C. Budaya membuat kantin kejujuran, D. Budaya saling percaya terhadap sesama warga sekolah, E. Budaya tidak percaya pada guru dan kepala sekolah. Jawabannya B. Budaya menyontek. Pembahasannya, budaya menyontek merupakan budaya yang melanggar aspek kejujuran sehingga harus segera disingkirkan. Oke. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Itulah 50 soal tentang integritas diri yang bisa kita ulang-ulang lagi pembahasannya. Semoga teman-teman bisa memahami dan semoga teman-teman terbantu. Terus makin banyak bang soalnya tentang integritas diri. Ini persiapan untuk TWK. Aku doain semoga lulus. Terus aku harap teman-teman yang belum subscribe juga kasih subscribe untuk channel aku biar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi baru dan video-video terbaru aku. Dan bagi teman-teman yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga channel aku bisa memberikan manfaat yang banyak buat teman-teman semuanya. Terus jangan lupa share juga ke teman-teman yang lainnya agar banyak yang mendapat manfaat dari video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.